Yang satu sunnah Rasul, yang satu sunnah. Kalau sunnah Rasul saja bagaimana, Pak? Yang jawab jangan Bapak, jangan saya. Rasul yang jawab. Ya, Rasul yang jawabnya. Kata sahabat tadi, Rasul mana? Firqah yang selamat. Begitu kan? Yang selamat itu firqatun najah, berarti yang masuk surga. Yang mana ya Rasul? Yang melaksanakan sunnahku dan sunnah sahabat. Berarti kalau melaksanakan sunnah Rasul saja neraka, Pak. Apalagi sunnah sahabat saja. Gak bisa dipisahkan ini. Antara sunnah Rasul dengan sunnah sahabat harus menyatu. Kenapa? Ini kode dan isyarah Nabi, aku manusia. Ya, suatu saat pasti harus pergi meninggalkan kalian. Lalu bagaimana generasi setelah kalian? Sementara aku sudah tidak ada. Maka aku amanatkan supaya mereka mengikuti kamu. Gitu kan? Ikuti sunnah aku dan sunnah ini nih. Pengikut-pengikutku. Maka ketika Nabi tidak ada, umat yang tidak bertemu dengan Nabi mengikuti sunnah itu. Kenapa? Karena amanat dari Nabinya. Ikuti aku. Begitu. Nabi wafat, sahabat ikut Nabi, tabiin tidak bertemu Nabi, YouTube-nya tidak ada, ya, IG-nya tidak ada. Bagaimana nih Tuhan? Saya nggak bertemu Nabi. Oh ada nih, amanat dari Nabi. Ikuti sunnahku dan sunnah para sahabat. Jadi ikuti aku saja. Terjawab kan? Ya, sudah ada kisi-kisi dari Nabi, namanya Dalailun Nubuwah. Ya, Dalailun Nubuwah. Artinya rama-rama Rasul tentang generasi selanjutnya. Ikuti aku. Oh, sudah jelas. Mau selamat ikuti para sahabat. Begitu kan? Nah, setelah sahabat meninggal, tidak ada kan yang bertemu Rasul. Lalu bagaimana? Banyak Dalailun Nubuwah dari Nabi. Kurun yang paling bagus adalah kurun masaku. Setelah itu setelahku. Berarti tabiin. Oh ini. Ada lagi hadis Nabi ini untuk generasi selanjutnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Laksanakan oleh kamu sunnahku dan sunnah para pengganti yang mendapatkan petunjuk dan mampu memberikan petunjuk. Siapa Pak khulafa'ur rasyidin? Siapa? Yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. 4. Sekarang siapa? Nggak ada dong. Ya, pada zaman Tuhan Sayyidina Abdul Qadir siapa? Ada nggak yang 4? Nggak ada. Pada zaman Imam Syafi'i ada yang 4? Nggak ada. Wah, hadis sudah tidak berlaku sekarang dong. Ya, kalau itu ditafsirkan yang 4 saja. Kalau khulafa'ur rasyidin ditafsirkan yang 4 saja, hanya berlaku sampai Sayyidina Ali. Udah selesai itu hadis. Sementara apa yang dibawa oleh Rasul berlaku sampai akhir zaman. Berarti ini ada penafsiran yang kurang tepat. Ternyata yang kurang tepatnya menetapkan nama-nama itu. Khulafa'ur rasyidin itu para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Dulu di zaman Nabi sampai khalifah yang 4, urusan agama pemerintahan, urusan agama dan negara dipegang oleh satu tokoh. Pada zaman Nabi, pada zaman khalifah yang 4 oleh khalifah. Ketika Abu Bakar berdiri, peran agama dan negara dipegang oleh beliau. Sayyidina Umar sama, Sayyidina Utsman sama, Sayyidina Ali sama. Inilah khulafa'ur rasyidin. Setelah Sayyidina Ali wafat pada tahun 41 Hijriah, dilanjutkan oleh Said Hasan. Tapi hanya 6 bulan. Oleh beliau diberikan ke Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb di Damaskus. Diberikanlah demi mendamaikan peperangan. Nah, ketika sudah di Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb, maka urusan agama dan negara atau pemerintahan dipisah ini, Pak. Urusan pemerintahan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi Bani Amawiyah, urusan agama di jalur Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya anak Said Hasan dan Said Husain. Said Hasan punya putri namanya Syarifah Fatimah. Said Husain punya anak namanya Said Zainal Abidin. Ditikahkan.
Lahirlah putra yang bernama Muhammad Al-Baqir. Menikah lagi beliau dengan turunan Sayyidina Umar. Lahir lagi putra yang bernama Imam Ja'far As-Shadiq. Ini semuanya diramalkan oleh Nabi bakal menjadi pemimpin umat. Maka Khulafa Ur-Rasyidin akhirnya berlaku dalam urusan agama. Dalam urusan agama, para pengganti kepemimpinan Rasul dalam urusan agama yang mendapatkan petunjuk. Nah, di Itrah Ahlul Bait turunan Rasul, terus sampai hari ini di turunan Rasul. Bukan Habib saja di namanya, tidak hanya saja tidak dikasih nama Habib. Para sahabat turunan Rasul, insya Allah, mudah-mudahan saya tidak salah, beliau nomor 35 atau 36. Ya, Wali Songo itu juga turunannya. Syekh Khalil Bangkalan Madura turunannya. Contohnya ya jelas dari Wali Songo kan. Kemudian Syekh Fahmi Jahan juga turunannya. Itu turunan semuanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Khulafa para pengganti Ar-Rasyidin adalah yang mendapatkan petunjuk. Itu menggunakan sulasi mujarad, Pak. Kalau dalam ilmu tasrif, kalau dikonversi ke sulasi majid, ini Rasyada Yarsudu Rasdan wa Marsadan fahuwa Rasyidun. Maka dikonversi ke sulasi majid warna awal bab pertama akrama yukribu, maka menjadi Arsyada Yursidu Irsadan wa Mursadan fahuwa Mursyidun. Maka Khulafa Ur-Rasyidin adalah bukan mursyid nanu kaleng-kaleng, Pak. Mursyid benar, mursyid jadi. Ya, inilah yang disebut Khulafa Ur-Rasyidin. Maka kata Nabi, amanat Nabi tadi, laksanakan sunnahku dan sunnah Khulafa Ur-Rasyidin, itu berarti sunnahku dan sunnah para mursyid. Itu, maaf, sunnah bukan hadis. Hadis, sunnah bisa dimaknai hadis, ya, tetapi sunnah bukan hadis. Sunnah mencakup perilaku, kebiasaan, ya. Kalau hadis teks, begitu kan? Kalau sunnah maknanya lebih umum, mencakup kebiasaan, perilaku. Bagaimana Rasul makannya? Oh begini katanya Rasul makan. Nah ini telapak kaki kanan, ini yang kiri begini, Pak. Maaf. Nah jadi begini kan makan. Jika itu sopan, Pak ya. Saya kan tuturuti ke orang tua, Pak, waktu itu makan jadi ikut-ikutan saja begini. Ternyata beliau mengikuti gurunya, Aki Ajengan Muhammad Yunus bin Amam Marzuki bin Yang Agung Mahmud Cucu Pamijahan. Jadi begini makannya. Iya begini. Nah ini. Jadi telapak kaki kiri nincak karena telapak kaki kanan. Kok begitu sih? Lama-lama kita mikir juga. Ternyata di kitab, saya menemukannya di kitab Tibun Nabawi, Pak. Makan seperti ini tuh menopang perut. Menopang perut. Ini tuh bagus itu. Kan kalau begini ketekan, Pak. Ya, ketekan. Nah, ini begini. Nah, jadi seimbang. Itu makan gaya Rasul. Tapi saya gak berani kalau makan dengan guru seperti itu. Dianggap songong gitu ya. Kalau suatu saat lihat yang makan begitu, jangan dikritik. Itu memang ada sejarah dari Rasulnya. Nah itu sunnah namanya. Ya, jadi sunnah itu kebiasaan. Contoh lah kalau di kita, sunnah guru kita, sunnah pelanggar sahabat, itu kalau jalan dengan bersahabat kemana saja, misal ke Pangandaran atau ke Barat, di jalan terlepas jauh atau dekat, dia pasti berhenti di rumah makan. Berhenti di rumah makan. Kita sama Kang Haji Baban dulu waktu upgrading di Kuningan, selesai upgrading, duhur, jam 1 makan siang, pulanglah ke Suryalaya. Jarak dari situ ke Suryalaya hanya 2 jam. Makan siang sudah, tapi ternyata di jalan beliau berhenti lagi, masuk ke rumah makan. Sok dahar deui euy. Karetnya sajam dahar. Ya Pak? 3 mobil kan, mobil beliau Kang Haji, mobil Pak Ketum, saya ketiga. Saya ngobrol sama supir Pak Sony waktu itu, belum ada Adian. Kita lihat nih, Kang Haji belok gak nih ke rumah makan? Ternyata belok. Saya waktu itu sampai Ciremai Paknya. Jadi memang beliau mah ilmunya satu, Kang Haji Pak. Mengikuti apa yang dilakukan oleh Abah.
Meskipun itu hanya hal-hal yang bersifat sosial. Belok, Pak. Itu serius. Sila makan deui sa gitu tah. Buktina ke warung makan. Makan. Sok dahar deui. Kembali geus oke. Ternyata pas saya 2 kali nambah. Insya Allah itu makan paling ikhlas seumur hidup saya, Pak. Karena makan bukan karena hawa nafsu ya. Kita udah makan. Makanya melaksanakan perintah guru. Makanya cekah aja sok sing loba we. Enggak, saya makan bukan karena hawa nafsu ya, Mbak. Karena perintah guru sih. Namadi. Sampai nggak biasa itu, Pak. Beliau begitu katanya karena memang pengarsaabah kalau biasa kasih begitu. Nah yang gitu aja, Pak. Pengarsaabah kan kebiasaannya kalau ada tamu datang waktu makan dikasih makan. Kita coba belajar yang begitu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Laksanakan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Jadi ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang melaksanakan sunnah Nabi, sunnah sahabat dan sunnah khulafaur rasyidin. Perhatikan tadi, Pak, Syekh Ahmad Kanji. Kenapa dia bisa diangkat menjadi seorang waliullah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir? Karena dia orang yang patuh terhadap gurunya. Siapa gurunya? Syekh Ishaq Al-Maghribi. Bertemu gak Syekh Ahmad Kanji dengan Tuan Syekh Abdul Qadir secara zahir? Enggak. Ya, enggak. Tapi sudah diaku murid. Mursyidnya Tuan Syekh Abdul Qadir, Syekh Ahmad Kanji, guru yang hidupnya. Syekhun Hayun, penyambung ruhani Syekh Ahmad Kanji dengan Tuan Syekh Abdul Qadir adalah Syekh Abu Ishaq Maghribi. Penyambungnya nih. Karena tetap harus ada yang menyambung. Tidur setelah sholat. Nah, kata Sayyidina Ali dalam kitab Ar-Ruh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menulisnya, ditanya oleh Sayyidina Umar, Abu Hasan, ini bagaimana penjelasan tentang ruh digenggam ketika tidur menurut surat Az-Zumar? Nah, kata Sayyidina Ali, begini Kang, kata guru agung kita, Rasul, bahwa orang yang tidur, semua orang yang tidur, ruhnya keluar, dia terbang ke malakutis sama, ke kerajaan langit. Oh, keren. Nah, kata Sayyidina Umar, nah dia ngapain di sana? Dapat informasi dong. Ya dapat informasi. Orang dia masuk ke alam malakut. Tapi kok dipikir-pikir biasa aja pas bangun tidur. Nah ini masalahnya, Pak. Ya, ngerasa gak Pak nih? Ngerasa gak ke alam malakut ke sana? Nah, tuh. Ini masalahnya ya. Kelakuan orang sama poe tapi orang tuh nyadar. Kenapa? Karena tidak mengikuti sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Apa kata Sayyidina Ali? Begitu ruh ini dari malakut sama mau terjun bebas masuk lagi kepada jasad atau ruh jismani, datang setan menggoda, menghilangkan ingatan-ingatan atau memori di kerajaan langit. Begitu masuk dia tidak ingat apa-apa. Oh, jadi kunaon Bu lamun teu inget teh? Jadi kagoda poho. Ya, jadi lamun teu inget teh tergoda alias tertutup. Siapa eta teh? Saya atuh nah make batur. Kapan urang anu teu inget teh oge? Ini tulalit, Pak. Total, noise-nya total. Halo, Kang Budi. Ada Kang Budi tuh, alumni Bantar Point bisa hadir di sini. Tulalit. Ini noise-nya total, nggak ada sinyal sama sekali. Itu setannya full, Pak, mengganggu. Nggak ingat sama sekali. Oh, saya mah tuh pernah ngimpi, ngeblank dah. Cek ugun teh, saya mah ngimpi ketemu sama apa? Oh, di ijazah. Naon ijazahna? Oh, ya eta poho deui. Nah, ieu noise setengahna. Jadi karena pun, maaf Kang, nggak jelas nih, putus-putus. Nah, ini noise namanya. Itu masalahnya, Pak. Sementara atau padahal tidur ini, mimpi ini, kata Tuan Syekh Abdul Qadir adalah mimpi yang benar adalah mukasyafah tingkat pertama. Karena mimpi merupakan bagian dari metode wahyu yang Allah tetapkan, tinggalkan.
maksudnya masih ada sampai saat ini untuk umat Rasul. Mukasyafah tingkat pertama adalah mimpi. Mimpi metode wahyu. Tapi kita bermasalah dengan mimpi kita. Kenapa? Satu, karena menganggap mimpi hanya kembang tidur. Begitu. Kedua, tidak mengimani terhadap mimpi. Ketika tidak paham terhadap mimpi. Keempat, tidak memperhatikan pra tidur. Sebelum tidur. Kenapa tidak memperhatikan sebelum tidur? Karena tidurnya pun nggak niat. Bukti tidur nggak niat, ketinggalan palanya sama HP. Ya. Ayo nonton YouTube gitu. Ayo nonton eta nu dibully tah ku Pak Gus Miftah. Ayo disebar-sebarkeun. Nah naonan nyebar-nyebarkeun aya batur, Pak. Jangan ikut-ikutan, Pak. Apalagi itu kiai. Di Al-Qur'an disebutkan banyak orang munafik selalu menyebar-nyebarkan berita dan ingin sekali menghancurkan, memporak-porandakan kesatuan umat Islam. Biarlah, Pak. Oh, kita akan masalahnya kasihan sama dia. Betul, kasihan sama dia, doakan. Tetapi ketika kita menyebarkan, ada aib orang lain disebarkan oleh kita, Pak. Ya, ada aib dan kita pun tidak tahu kejadian sebenarnya seperti apa. Kata Nabi, laisal khobar kal muayyanah, berita belum tentu seperti realitanya. Ternyata kan olok-olokannya justru bekal dia untuk menjadi umroh. Bekal dia untuk mendapatkan uang yang banyak. Saya hitung kemarin dia hampir dapat 250 juta tuh. Son Haji namanya siapa ya? Anak-anaknya dikasih beasiswa. Itu gara-gara lidahnya. Buah itu doa. Jadi Iwan jangan ikut-ikutan lah yang begitu. Ya, apalagi berhubungan dengan ulama. Nah, belok sedikit itu Pak ya. Jadi mimpi akan menjadi media komunikasi antara Tuhan dengan si hamba, antara ruh yang sudah meninggal dengan seseorang, antara ruh yang masih hidup jarak jauh. Buktinya Syekh Ahmad Kanji. Ruh kamu mau dibahasakan Syekh Abdul Qadir, cinta kamu, mahabbah kamu, udah aku terima. Gak usah kamu sampai ke sana, sudah cukup sampai di sini karena aku tahu kamu tidak akan kuat, terlalu jauh menggapai aku. Nih, kasih peci Pak mahkota, nih kasih sorban. Begitu bangun, ada peci dan sorbannya. Tanya ke dekat turunan ayeuna. Ya kan Pak. Hirqoh. Abu Ishaq Maghribi tabaruk. Yang pakai dulu. Bentar, aku tabaruk. Pakai sorban, pakai. Terus beres, ya pakai deh. Itu. Kade kanji hidup ayeuna. Kamu sekarang sudah mendapatkan mahkota kesucian. Ketika dia minta izin mau ngalah suruh deui, ceguruna ulah. Di kepala kamu sudah ada mahkota kesucian. Tapi karena dia ingin terus berbakti memaksakan diri, akhirnya suluhna ngapung, kayu bakarna terbang. Apa pelajaran yang selanjutnya? Yang pertama ada pelajaran tentang mimpi, Pak ya. Maka jika kita ingin seperti beliau, artinya mimpi kita benar-benar sadar kita masuk ke alam malakut, mendapatkan ilmu, mendapatkan zikir, bertemu dengan guru, bertemu dengan para ulama, apalagi saja dengan Rasulullah SAW. Perhatikan adab sebelum tidur. Wudu atau punya wudu tidak batal. Doa jelas bismika kan? Kulhu 3 kali, falak binas, sholawat, ayat kursi. Terakhir ya latif sampai tidur Bu. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Sampai tidur. Ya. HP-nya simpan dulu, Pak. Ya latif. Ini lumayan Pak godaan HP. Karena aku saya soalnya godaan hayang we nempo tekan HP tah. Godaan sekarang, godaan hari ini. Ya, oleh Abah sekarang ilmunya dikasihkan. Nah, kita tinggal kuat gak menahan godaan HP-nya gitu. Karena kita nggak kuat, anak-anak kita jadi ikut-ikutan. Kalau lulus itu Pak, insya Allah, maka tidur Anda adalah zikir Anda. Tidur Anda adalah pikir Anda. Tidur Anda adalah silaturahmi Anda. Silahkan. Paling tidak, sadarlah bahwa Anda sedang mimpi. Gitu aja dulu. Bingung siapa? Antara sadar dan tidak, gigit jari. Nyeri. Sadar, sedang tidak tidur. Kalau tidak sakit, berarti sedang mimpi. Itu aja dulu. Ini hikmah pertama dari tadi Pak. Hikmah kedua dari manqobah tersebut, mohon diperhatikan. Syekh Ahmad Kanji bertemu dengan mursidnya tidak, saya pakai gaya Habib Rizik, bertemu tidak,
Tidak bertemu kan dengan Syekh Abdul Qadirnya. Bertemunya dengan siapa? Syekh Abu Ishaq Maghribi. Syekh Abu Ishaq Maghribi ini muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir. Ulamanya, murid yang sudah menjadi ulama. Syekh Ahmad Kani dibimbingnya oleh Syekh Ibrahim Abu Ishaq Maghribi. Tetapi akhirnya diakui oleh Tuan Syekh Abdul Qadir meskipun tidak bertemu. Kenapa? Karena Syekh Ahmad Kanji taat melaksanakan apa yang dibimbingkan oleh Abu Ishaq Maghribi. Sementara yang disampaikan oleh Abu Ishaq Maghribi adalah petuah ilmu amaliyah dari Tuan Syekh Abdul Qadir. Dan itu masih hidup Tuan Syekh Abdul Qadirnya. Apalagi kalau sudah meninggal. Dalam kitab Syawahidul Haq, wali kalau sudah meninggal karomahnya lebih besar. Kenapa? Karena ketika hidup karomahnya masih diperlukan oleh raga jismaninya. Sudah meninggal sudah tidak diperlukan. Berarti sudah meninggal lebih besar. Betul. Ini Manqobah menjawab cerita kita, Pak. Ya. Menjawab kisah kita hari ini. Guru kita, mursyid kita sudah meninggal, tetapi masih banyak ulamanya. Ahlu talqinnya masih ada, ahlu taklimnya masih ada, yang memberikan talqinnya masih ada, yang memberikan ilmunya masih ada. Kalau yang dua ini sudah tidak ada, ini baru musibah. Kita bingung. Ini masih ada. Murid-murid beliau yang bisa memberikan talqin, murid-murid beliau yang bisa memberikan talim masih ada. Ini dua. Inilah yang disebut Syekhun Hayyun, guru yang hidup, yang akan menghubungkan ruh kita dengan mursyid kita. Wakil takin, salah seorang ada. Cari pembimbingnya. Ahli ilmu, yuk cari pembimbingnya. Kita siapa? Harus punya pembimbing. Artinya begini, Pak. Pembimbing itu, kalau kita ada permasalahan dalam amaliyah, kita sudah jelas bertanya pada siapa. Oh, bukan permasalahan amaliyah, permasalahan mimpi, kita sudah jelas bertanya kepada siapa. Oh, bukan itu permasalahan hidup, kita sudah jelas kepada siapa bertanya. Jangan sampai begini, amaliyahnya suryalaya, ya. Tapi ketika terjadi masalah, nanya ke dukun, jaka semua bawa golok begitu teh. Nah, banyak. Ini gak nyambung, Pak. Jaka semua bawa golok. Ya, makanya gak pernah nyambung tuh karomah, Pak. Begitu turun malaikat pada karomah. Lah, ini pindah ke itu saya di mana? Gak jadi, Pak. Gak jadi. Mohon maaf, Pak. Tauhid. Tuhannya satu. Rasulnya pun harus, gurunya pun harus satu. Guru ruhani maksudnya. Lah kan banyak gurunya, ada pakai haji ini, pakai haji beben, ya ada kianu bla bla bla. Iya, itu para pembantunya, tapi kan mestinya satu kita ke sana. Jadi satu. Tetap terhubung, tersambung. Alhamdulillah. Nah, maka teguhkan jiwa kita dalam keistiqomahan untuk pengamalan warisan dari Guru Agung kita Pangersa Abah. Di Manqobah ini, di Manaqib ini kita mendapatkan dua hal. Satu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang puncaknya adalah mengikuti sunnah Rasul, sunnah para sahabat, dan sunnah mursyid. Yang kedua dari Manqobah tersebut, satu, kita mendapatkan keilmuan atau adab sebelum tidur agar ruh kita benar-benar hadir di dalam mimpi kita. Yang ketiga adalah keteguhan jiwa bahwa tidak bertemu secara jismani dengan mursyid bukan menjadi penghalang untuk mendapatkan hirqah, keagungan, dan petunjuk dari mursyid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengamalkan, mengamankan dan melestarikan amalan warisan dari Guru Agung Pangersa Abah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.